Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat peternak dimanapun Anda berada, salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam berternak. Di dalam berternak, rekan-rekan, ada beberapa hal yang harus kita selaku peternak bisa untuk mengantisipasi maupun mencari solusi supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita tujukan dari awal dalam hal berternak itu bisa maksimal. Di kandang kami memang kita fokus di pembibitan dan banyak sekali sebenarnya kendala-kendala yang harus kita hadapi, tapi kendala-kendala tersebut alhamdulillah selama ini masih bisa kita antisipasi. Di dalam peternak pembibitan, rekan-rekan, faktor terpenting di dalam peternak sistem ini adalah hasil produksi telur. Ada beberapa penyebab telur itu dalam kondisi yang infertil atau telur yang tidak ada pembuahannya. Banyak faktor rekan-rekan yang harus kita antisipasi, dan saya yakin untuk contoh telur-telur yang infertil dan telur-telur yang fertil itu rekan-rekan semua sudah sangat-sangat paham sekali. Kalau belum paham, sedikit saya bahas untuk masalah mengetahui keadaan telur itu infertil maupun fertil. Ketika indukan itu mengerami dalam kurun waktu 1 minggu awal, silahkan rekan-rekan ambil telur itu di teropong. Nanti di situ seandainya telur itu fertil, itu akan ada serat-serat embrio rekan-rekan. Itu ciri-ciri dari telur yang infertil. Untuk telur yang infertil atau tidak ada pembuahan, itu nanti akan berwarna putih mulus, kan tidak ada serat-seratnya. Banyak penyebab rekan-rekan kenapa telur-telur tersebut tidak ada pembuahan atau infertil. Penyebab yang pertama, itu yang paling menentukan, itu adalah masalah faktor rangsum pakan rekan-rekan. Faktor rangsum pakan yang mungkin tidak berkualitas itu bisa menyebabkan masalah telur-telur itu tidak ada pembuahan, atau cara bahasa kerennya telur-telur yang infertil. Itu yang pertama. Berikutnya atau yang kedua, faktor stres indukan karena rangsum pakan yang sering berubah-ubah. Nah, ini rekan-rekan, ketika seperti saat ini harga pakan yang luar biasa lumayan tinggi, memang banyak sekali rekan-rekan peternak yang beralih ke pakan alternatif. Nah, ini adalah salah satu hal di dalam beternak pembibitan akan menyebabkan telur-telur tersebut menjadi telur yang infertil. Yang berikutnya adalah pemberian pakan yang tidak konsisten rekan-rekan, atau mungkin waktu yang berubah-ubah waktu pemberian pakannya. Itu adalah faktor yang menentukan telur-telur itu tidak terjadi pembuahan. Yang berikutnya adalah perkawinan pejantan yang tidak maksimal. Nah, ini rekan-rekan, di dalam beternak sistem umbaran seperti yang saya lakukan, memang hal tersebut sangat-sangat sering terjadi. Nah, itu tinggal kita bagaimana kita bisa menyiasati agar perkawinan pejantan itu bisa maksimal.
Banyak sekali yang dikeluhkan oleh rekan-rekan adanya pejantan yang saling berkelahi. Nah, ini juga termasuk faktor yang menyebabkan perkawinan tidak maksimal. Solusinya sudah pernah kita sampaikan di video yang lalu untuk antisipasi perkelahian antar pejantan. Yang berikutnya adalah pejantan menurun birahinya, rekan-rekan. Menurun birahi mungkin karena kondisi tidak fit, faktor usia dari pejantan tersebut juga sudah tidak muda lagi. Nah, ini akan menyebabkan gairah atau birahi dari pejantan tersebut tidak maksimal. Yang berikutnya lagi, kebalikannya rekan-rekan, faktor pejantan belum masa kawin. Nah, ini kebanyakan rekan peternak mengatakan bahwasanya pejantan udah umur 5 bulan 6 bulan sudah kawin. Betul itu rekan-rekan, memang betul ada sebagian pejantan-pejantan kita yang usia 5-6 bulan itu sudah kawin. Tapi perlu diingat, perkawinan itu tidak akan bisa menghasilkan telur-telur yang fertil, rekan-rekan. Kenapa? Karena sperma dari pejantan tersebut belum maksimal dalam pembuahan. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Terus ada lagi rekan-rekan yang ini juga sering terjadi, itu adalah faktor ketika pakan langsung sudah maksimal, pejantan perkawinannya juga maksimal, tapi kenapa untuk telur ketika dierami itu menjadi rusak atau busuk. Nah, ini penyebabnya rekan-rekan, setelah kita dari langkah awal meneropong telur, sudah ada embrionya, sudah kita pastikan fertil, belum tentu ketika dalam proses pengeraman nanti itu akan bisa menjadi tetasan, rekan-rekan. Banyak faktor yang ada di situ. Yang pertama adalah faktor pengeraman indukan yang tidak maksimal. Nah, ini faktornya banyak juga rekan-rekan. Mungkin gangguan dari pihak lain, sesama betina maupun dengan pejantan. Gangguan dari pihak lain atau ada hewan lain ya, mungkin yang masuk ke kandang mengganggu proses pengeraman indukan tersebut. Yang berikutnya adalah suhu petarangan yang tidak maksimal. Ini juga menjadi penyebab, rekan-rekan. Kenapa telur yang dari awal sudah fertil tapi di dalam proses pengeramannya tidak menjadi tetasan atau rusak di tengah jalan. Itu rekan-rekan beberapa hal penyebab telur tidak fertil atau telur fertil tapi pada akhirnya menjadi rusak atau busuk. Nah, itu ya. Yang selanjutnya rekan-rekan, untuk masalah ternak pembibitan ini memang sebenarnya itu memang banyak faktor yang katakanlah menjadi kendala, rekan-rekan. Terutama kendala ketika indukan itu mengerami, kita sudah menghitung nominal telur tersebut akan menjadi tetasan atau anakan, ternyata di tengah jalan ada kerusakan. Yaitu tadi penyebabnya banyak faktor yang sudah saya sampaikan. Kalau mungkin kurang jelas silahkan komentar di kolom komentar. Kalau memang perlu lagi silahkan WA langsung ke saya. Sekemampuan saya akan saya bantu, rekan-rekan. Gitu ya rekan-rekan yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Beberapa hal, beberapa faktor penyebab telur menjadi tidak fertil atau telur fertil menjadi rusak karena proses pengeraman. Satu yang perlu diingat rekan-rekan dalam beternak sistem pembibitan ini adalah faktor kandang yang nyaman. Kenapa? Itu akan
menanggulangi masalah faktor stres dari indukan-indukan ketika dia mengerami. Hanya itu rekan-rekan, jangan lupa di subscribe, dikomentari, dikasih kritik untuk channel saya ini. Mohon maaf karena juga masih dalam tahap belajar. Apabila ada bahasa atau mungkin gambar-gambar yang tidak maksimal, mohon dimaklumi. Minta dukungannya untuk channel Ento Kandang Tower ini ke depan bisa berkembang dan bisa dijadikan sarana atau tempat untuk saling berbagi di dalam usaha perentokan. Itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang tidak berkenan atau mungkin tidak pas dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.